ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 22 Maret 2021 adalah Senin Pekan Prapaskah kelima. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes, bab 8 ayat 1 sampai 11. Kita membuka renungan bersama ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Perhati, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Kita tadi mendengarkan satu kisah yang sungguh-sungguh menantang kita. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menghukum perempuan itu, meminta pendapatnya tentang perintah bahwa seorang perempuan yang berbuat zina patut dihukum dengan melempari dia dengan batu. Yesus tahu apa yang menjadi niat hati mereka, mencari-cari kesalahan Yesus untuk mendapatkan alasan menghukum dia. Dan Yesus kemudian menantang mereka yang membuat mereka kemudian pergi satu persatu. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Seorang yang cenderung mencari-cari kesalahan orang, orang yang cenderung mempersalahkan orang, adalah orang yang berjalan di jalan yang bertentangan dengan jalan Yesus. Sikap mencari-cari kesalahan orang, sikap menyalahkan, adalah sikap anti Kristus, sikap anti Yesus. Mari kita menyadari perilaku-perilaku kita.
Jangan-jangan kita sendiri yang menyebut diri pengikut Kristus justru menunjukkan sikap anti Yesus, anti Kristus. Ketika kita cenderung mencari-cari kesalahan orang, ketika cenderung untuk selalu mempersalahkan orang lain, selalu melihat diri sebagai orang yang paling benar dan orang lain adalah orang yang paling salah dan pantas untuk diperlakukan atas cara yang sungguh-sungguh menyakitkan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bertobat, untuk menyadari bahwa orang lain bersalah, punya kekurangan dan kelemahan, tapi saya juga punya kekurangan dan kelemahan. Maka hindari kecenderungan untuk mengajak orang lain bertobat, sementara tidak mengajak, menuntut diri sendiri untuk bertobat. Pembaharuan dalam kehidupan bersama terjadi ketika saya sendiri mulai bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus tidak menghukum perempuan itu, tapi memberikan pengampunan kepadanya. Aku tidak menghukum engkau. Artinya aku mengampuni engkau. Pergilah dan jangan lakukanlah itu lagi. Itulah sikap seorang pengikut Yesus. Ia tahu bahwa seorang melakukan kesalahan, tetapi ia tidak pernah akan menyalahkan orang itu. Tapi ia akan senantiasa menunjukkan belas kasih. Ia akan senantiasa menunjukkan kasihnya. Dan itu ia nyatakan umpamanya dengan mendoakan orang itu supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa supaya kita menjadi pengikut Kristus yang tidak lagi menyalahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, tapi terutama mendorong orang dengan cara hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi seperti Yesus yang mengampuni, yang hatinya mengasihi, dan karena itu kita mau berdoa untuk orang-orang yang juga punya kekurangan kelemahan sama seperti kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.